نحمده ونستعينه ونستغفره. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun saat ini Anda berada, kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan Jumat pagi yang bahagia ini, kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, yaitu TV serta Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat kembali memberikan kesempatan untuk Anda semuanya mengakses ilmu yang bermanfaat, pelajaran yang penting yang sesaat lagi akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan A'malul Qulub, tingkatan dari zuhud. Seperti apa dan bagaimana pelajaran ini kita akan simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan di 0218236543 baik via telepon maupun pesan singkat. Selanjutnya kita akan menuju ke Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i Jember untuk mengikuti bimbingan serta pelajaran bersama beliau. Kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan serta mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang dicurahkan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat dunia, harta, kedudukan, tempat tinggal, keluarga, anak, keturunan. Semua hal itu adalah karunia dari Allah yang patut untuk disyukuri. Dan juga tentunya kita gunakan, kita manfaatkan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan pembahasan tentang amalul qulub, amalan hati. Yang pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan satu pembahasan yang menarik untuk kita kaji bersama, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang memiliki korelasi yang kuat sekali dengan a'malul qulub atau dengan kondisi hati, yaitu topik az-zuhud, kezuhudan. Berbicara tentang zuhud, tentu tidak terlepas dari membahas
tentang kedudukan dunia atau perihal dan ahwal dunia yang sesungguhnya. Karena tatkala seseorang memahami hakikat dunia yang sesungguhnya, maka biiznillah yang demikian itu akan menjadikan dia orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat, dan dia tidak terlena dan tertipu dengan dunia, tidak disibukkan dengan dunia. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan atau menyebutkan sebagian ayat-ayat yang mengandung penjelasan tentang hakikat dunia yang sesungguhnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita tertipu dengan dunia atau ditipu oleh dunia. Mari kita simak, ya, kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk mengetahui hakikat dunia. Kata Allah, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sejatinya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, permainan, lahun, yang melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafakhurun, dan saling berbangga-bangga, bainakum, di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dan memperbanyak keturunan. Kamathali ghaithin, perumpamaan dunia itu kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, seperti air yang turun, ya, hujan yang turun. Kemudian hujan yang turun tersebut membasahi bumi, ya, menjadi sebab tumbuhnya tanam-tanaman subur, ya, sehingga orang-orang kafir, ya, merasa takjub dengan melihat, ya, tumbuh-tumbuhan yang subur, tanaman yang tumbuh disebabkan air hujan tersebut. Thumma yahij, kemudian terus dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba, ya, pohon-pohon tersebut menguning, tanaman tersebut menguning, ya. Fatarahu musfarra, menguning, berubah warnanya, ya, dari yang hijau, yang, ya, membuat mata manusia melihat, ya, menjadi atau mendatangkan, ya, kesenangan, kegembiraan begitu melihat tumbuhan tersebut tumbuh, ya, tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Tiba-tiba yahiju fatarahu musfarra, berubah seketika menjadi, ya, daunnya, daun semua menjadi kuning, menguning. Thumma yakunu hutama, kemudian pohon tersebut menjadi layu, kemudian mati dan kering. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat, ya,
sungguh terdapat azab yang sangat dahsyat. Dan juga wa maghfiratun minallah, keampunan dari Allah, wa ridwan, dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan dan kenikmatan yang menipu. Para pemirsa ikhwata iman rahimakumullah, itulah potret dunia. Itulah perihal ahwal dunia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'ibun, permainan, senda gurau. Melalaikan, lahun. Wazinah, perhiasan. Ya. Wa tafakhur, saling berbangga-bangga. Ya, saling membanggakan. Ya. Wa takatsur, berlomba-lomba dalam mencari harta kekayaan yang tujuannya untuk berbangga-bangga. Wal aulad, dan juga ya, berlomba-lomba untuk menambah keturunan anak. Kemudian Allah menyebutkan bahawa perumpamaan dunia ini yang membuat ya, atau yang menjadikan banyak manusia tertipu dengan dunia dan kemewahannya, dengan berbagai kenikmatannya, keindahannya, itu ternyata hanya sesaat. Perumpamaannya luar biasa, ya, disebutkan oleh Allah seperti ya, pohon, tanam-tanaman yang tumbuh sebabkan air hujan yang turun sehingga begitu indah, pemandangan yang luar biasa, ya, maka membuat orang-orang kafirin ya merasa takjub dengan pemandangan yang luar biasa itu. Tapi ternyata hanya sesaat. Tiba-tiba tanam-tanaman tersebut menjadi layu, menguning, kemudian kering dan mati. Itulah perumpamaan dunia, hanya sesaat. Kenikmatan yang sesaat. Harta yang dikumpulkan sekarang suatu saat akan habis. Kedudukan yang dimiliki suatu saat akan hilang. Kecantikan yang dimiliki suatu saat juga akan hilang. Permainan, melalaikan, dan betapa banyak manusia dalam hidup dunia ini dengan kekayaan harta dan kedudukannya saling berbangga-bangga, menyombongkan diri. Benar apa yang disampaikan oleh Allah, itulah perumpamaan dunia dan itulah hakikat dunia. Dan Allah memberikan ancaman dan di waktu yang sama juga ya memberikan kabar gembira bagi mereka yang tertipu dengan dunia, yang menipu, yang sesaat, dan lalai dari akhirat. Bahkan dunia menyebabkan dia terjerumus ke dalam kejahatan, kemaksiatan dan dosa. Ingat kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid. Ada azab yang pedih, azab yang dahsyat. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak tertipu dengan dunia, tidak terlalaikan dari berbuat ketaatan, mempersiapkan bekal menuju Allah, menuju negeri akhirat. Harta yang mereka miliki dijadikan sebagai wasilah, sarana untuk menambah ketaatan kepada Allah. Harta, keturunan anak tidak memfitnah dia, tidak melalaikan dia dari ibadah, dari ketaatan, dari tujuan utamanya itu menjadi ibadah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka tentunya keampunan, wa maghfiratun minallah, keampunan dari Allah, wa ridwan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan kembali, sesungguhnya dunia itu mata'ul ghurur, ya, kesenangan yang menipu. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah,
Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal dan ahwal mayoritas manusia, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara kehidupan akhirat lebih baik dan kekal abadi. Itulah perihal mayoritas manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Kebanyakan mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Sehingga kita melihat implikasi dari kondisi yang demikian itu dalam kehidupan mereka, dalam hubungan mereka dengan sesama, dalam komunikasi mereka, dalam persahabatan mereka, dalam usaha dan kesungguhan mereka, dalam berlomba-lomba mencari kedudukan, bahkan sering terjadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia dan berbagai kenikmatannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang ditanamkan di hatinya cinta kepada akhirat dan memahami hakikat kehidupan dunia yang sesungguhnya. Kehidupan yang menipu, melalaikan. Sementara akhirat lebih baik dan tentunya kekal abadi. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahawa Al-Quranul Karim penuh dengan ayat-ayat yang mengajak kita semua untuk zuhud dalam kehidupan dunia. Tidak tertipu, tidak terlena, tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia. Dan Al-Quran juga menjelaskan bagaimana kehinaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dunia itu akan hancur dan binasa. Semua akan berakhir. Begitu juga Al-Quran, terdapat di dalamnya ayat-ayat yang memotivasi kita untuk memperhatikan kehidupan akhirat. Menjelaskan tentang kemuliaannya, bahwa akhirat kehidupan yang abadi, dan akhirat sudah di hadapan mata kita. Kemudian beliau memberikan satu catatan yang perlu menjadi perhatian kita. Apa kata beliau? فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَقَامَ فِي قَلْبِهِ شَاهِدًا يُعَايِنُ بِهِ حَقِيقَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُؤْثِرُ مِنْهُمَا مَا هُوَ أَوْلَى بِالْإِيثَارِ. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanamkan di dalam hatinya pandangan, penglihatan. Syahidan, dia akan melihat. Yu'ayinu bihi, pandangan tersebut, penglihatan tersebut, pandangan hati, pandangan batin. Dia akan melihat dengan nyata hakikat dunia wal akhir, hakikat dunia dan akhirat, sebagaimana yang dalam ayat yang kita jelaskan tadi. Sehingga demikian, wa yu'thiru minhuma ma huwa aula bil ithar, dia akan mengutamakan apa yang wajib, apa yang seharusnya diutamakan, diperhatikan. Dan Allah menyebutkan wal akhiratu khairu abqa, dunia atau akhirat adalah yang lebih baik dan kekal abadi. Maka seorang hamba akan mengutamakan akhiratnya dan tidak terlena dengan dunia, tidak tertipu dengan dunia. Dunia tidak melalaikan dia dari akhirat. Kendati dia hidup di dunia, tapi dunia dia gunakan, dia manfaatkan untuk menjadi sarana meraih kebaikan, ketaatan, kemuliaan, kebahagiaan akhirat. Ikhwatal iman, para rahimakumullah.
Lalu apa sesungguhnya hakikat zuhud? Apakah orang yang zuhud di dunia ini orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki kedudukan, atau orang yang miskin, atau yang memakai pakaian kumuh, pakaian compang-camping, penampilan yang lesu, kumuh, atau yang tinggal di bawah kolongan jembatan, ya, atau tidak memiliki rumah, tempat tinggal? Apakah itu yang zuhud? Ternyata pemahaman zuhud bukan demikian. Ya. Zuhud tidak identik dengan demikian itu. Mari kita perhatikan, ya, apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang hakikat zuhud. Beliau menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sebuah pernyataan yang menjelaskan hakikat zuhud. Apa kata beliau? Az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, zuhud itu adalah meninggalkan, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kemudian beliau menjelaskan makna wara'. Wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Ada zuhud, ada wara', ada taqwa, ya. Dan sifat wara' itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan kemudaratannya di akhirat. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan tidak dipungkiri. Bahkan, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadhil ibara min ahsani ma qila fi zuhdi wal wara' bi awajma'iha. Ungkapan Ibnu Taimiyah ini merupakan, ya, pernyataan penjelasan yang terbaik, ya, tentang zuhud dan wara' dan yang mencakup hakikat makna keduanya. Karena seseorang, ya, bila memahami hakikat zuhud tadi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat, maka pastilah di dunia ini dia bersungguh-sungguh untuk melakukan semua yang akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, kemanfaatan, ya, kesuksesan di akhirat. Maka yang demikian itu tiada lain kerja dengan melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kerana semua yang menyelisih agama Allah, menyelisih aturan Allah, yang menyelisih perintah Allah, yang melanggar aturan Allah, maka semua hal itu tidak bermanfaat bagi seorang hamba di akhirat. Wara', ya, meninggalkan apa yang, ya, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan di akhirat. Nah, ikhwatal iman, Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan tentang hakikat zuhud. Az-zuhdu fid dunya qisarul amal. Ya, zuhud di dunia itu adalah, ya, pendek angan-angan, ya, tidak berangan-angan mencari dunia, ya, kerana dunia sementara akan berakhir, ya. Walaysa biaklil ghalidh, bukan zuhud itu, ya, seorang makan makanan yang keras, ya, wala lubsi al-aba, bukan juga seorang yang memakai pakaian, ya, pakaian yang dari bahan yang, ya, yang apa namanya itu, yang keras, ya, yang tebal. Ternyata zuhud bukan dari penampilan, ya. Ternyata zuhud tidak dilihat dari apa yang dimakan, ya, kualitasnya. Hakikat kezuhudan yang dijelaskan Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang, ya,
tidak berangan-angan atau panjang angan-angan dalam urusan dunia. Karena seorang yang hanya berangan-angan dalam urusan dunia, dia tidak akan pernah beramal untuk akhirat. Dia akan selalu rakus, akan selalu memiliki ambisi yang besar untuk mencari dunia. Dia akan sibuk dengan dunia, dia berangan-angan tapi tidak akan pernah beramal, melakukan kebajikan atau mempersiapkan bekal untuk menghadapi akhirat. Al-Imam Ahmad menjelaskan hakikat zuhud, ada mufarahi bi iqbaliyah. Dia tidak bergembira dengan datangnya dunia. Wa ala huzni ala idbariyah, dan dia juga tidak bersedih dengan pergian dunia. Subhanallah. Ini luar biasa penjelasan Imam Ahmad. Kenapa? Kenapa dia tidak bergembira dengan datangnya dunia, kemewahan yang dia miliki, harta, kedudukan? Karena dia yakin itu hanya sesaat, bukan tujuan hidup. Bukan tujuan hidup, sesaat. Dunia yang dia miliki akan pergi, hanya sesaat. Maka itu ujian dari Allah. Maka apapun dia miliki di dunia, dia tidak bersenang dengan dunia tersebut. Tidak bergembira dengan dunia tersebut. Hanya kesenangan, kegembiraan sesaat. Bahkan seringkali melalaikan. Wala huzni ala idbariha, dan dia juga akan bersedih tatkala dunia pergi dari dia. Diturunkan dari jabatannya, berkurang hartanya, dan berbagai kenikmatan dunia mungkin dicopot dari dirinya. Dia tidak akan bersedih dengan yang demikian itu. Kenapa? Dia meyakini itulah dunia. Itulah hakikat dunia. Maka seorang yang beriman, yang memahami hakikat akhirah, yang memahami apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, kebahagiaan, kegembiraan, kesuksesan, kesenangan yang hakiki, maka dunia yang dia miliki tidak membuat dia tertipu, terlena, atau lupa daratan. Dan dunia yang pergi dari dirinya tidak akan membuat dia pesimis, bersedih, atau memiliki persepsi yang negatif terhadap dirinya, bahawa bila dunia telah pergi dari dirinya maka dia akan sengsara, binasa dan seterusnya. Tidak demikian. Kemudian beliau ditanya, seorang memiliki dinar, alfu dinar. Seorang memiliki harta, alfu dinar, bukan hal yang sedikit. Hal yakunu zahidan, apakah orang yang memiliki harta yang 1000 dinar tersebut bisa menjadi orang yang zuhud? Kata beliau, ya na'am. Dia bisa menjadi orang yang zuhud. Ala syaritati alla yafra idza zadat aw yahzan idza naqas. Dengan syarat dia tidak akan bertambah senang, bergembira apabila bertambah hartanya tersebut, dan juga tidak akan bersedih apabila hartanya itu berkurang. Subhanallah. Artinya dunia itulah dunia. Minad dunu. Bisa dalam arti dunu dekat, karena dunia itu dekat dari kehancurannya, akan binasa. Bisa kan dani, yaitu dari hal yang hina, dunu, tempat yang rendah, bukan tempat yang mulia. Nah, maka ikhwatal iman, hakikat zuhud bukan seseorang tidak memiliki harta, tapi harta yang dimiliki tidak melalaikan dia dari mempersiapkan bekal akhirat. Bila hartanya bertambah, tidak akan menambah kegembiraannya. Bila hartanya berkurang, tidak akan bertambah kesedihannya. Karena dunia datang dan akan pergi. Tidak ada yang kekal. Artinya, dengan ungkapan lain, dunia di tangannya, tapi tidak mengotori jiwa dan hatinya.
Sebaliknya orang yang waliyazubillah mungkin dia tidak memiliki harta dan kedudukan, tapi di hatinya dunia lebih besar dari akhirat. Itu bukan orang yang zuhud. Maka ikhwatal iman, selama iman dan taqwa, keislaman kita masih terjaga, bersemi, terus terpelihara di hati dan jiwa kita, semakin bertambah, semakin kuat. Kendati dunia yang kita miliki hilang, berkurang, maka janganlah bersedih. Karena sesungguhnya modal utama kehidupan masih senantiasa ada di hati. Karena modal kehidupan yang hakiki bukanlah harta yang banyak, bukanlah kedudukan yang tinggi, tapi modal kehidupan yang hakiki adalah iman, ketakwaan, kecintaan, keistiqomaan. Islam, selama di hati masih ada iman, tauhid, maka jangan bersedih dengan kepergian dunia. Dunia akan pergi dan dia akan datang lagi. Datang lagi, akan pergi lagi. Begitu seterusnya, sampai akan terjadi kehancuran secara total ya dunia ini. Abu Sulaiman Ad-Darani menjelaskan hakikat zuhud, tarku ma yushghilu anillah, meninggalkan apa yang menyibukkan dari Allah. Banyak hal yang menyibukkan kita di zaman sekarang ini. Subhanallah. Harta menyibukkan, kedudukan menyibukkan, ya. Profesi masing-masing menyibukkan, ya. Kedudukan, ya. Banyak hal yang menyibukkan, ya. Berbagai sekarang media sosial menyibukkan kita, ya. Nah, kalau begitu enggak boleh kita menjabat, memiliki harta. Tadi telah dijelaskan. Boleh. Bahkan orang-orang yang soleh, yang amanah, mereka harus menjadi pemimpin. Ya. Orang yang baik harus memiliki harta agar mereka bisa berinfak menggunakan harta. Ya. Dan tidak tercelah seorang berusaha memiliki profesi karena dia hidup di dunia. Tapi yang menjadi permasalahan, tatkala yang demikian itu menyibukkan dia dari tujuan utama kehidupan dia, yaitu akhirat. Ya, melalaikan dia dari taat kepada Allah karena urusan bisnis lalai solat, urusan dagang lalai solat, dengan alasan profesi, ya, enggak, lalai solat, lalai mempersiapkan bekal akhirat, dan kedudukan membuat dia lalai, ya. Itu yang tercela. Memiliki anak keturunan buat dia lalai dari berzikir kepada Allah. Ya. Allah melarang kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikril. Jangan menyebabkan ya anak keturunan kalian, harta kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Ya. Itu yang tercela. Nah. Jadi bukan berarti orang yang zuhud tidak memiliki harta. Para sahabat, ya, sebagian mereka memiliki harta, orangnya saudagar yang kaya raya. Para ulama kita juga ada orang yang kaya raya, ya, memiliki harta. Kemudian kata Imam Ahmad, zuhud ada 3 sisi, ya, mungkin tiga tingkatan, thalathatu awjuh. Kata beliau, tarkul haram wa huwa zuhdul awam, meninggalkan yang haram. Ini zuhudnya orang-orang awam, ya, meninggalkan yang haram. Yang kedua, tarkul fudul minal halal, meninggalkan ya berlebihan ya dalam hal yang halal. Ini zuhdul khawas, orang-orang yang spesial. Nah, dia halal boleh, tapi berlebihan. Bila berlebihan dari hal yang mubah, yang hal itu akan juga menimbulkan masalah. Karena suatu bila berlebihan dalam segala hal itu akan menimbulkan masalah, ya. Kemudian yang ketiga, tarku ma yushghilu anillah wa huwa zuhdul arifin, meninggalkan apa yang menyibukkan dari Allah, dan itulah zuhudnya hamba-hamba Allah, orang-orang arifin, ahli ma'rifah billah. Lebih tinggi derajatnya. Itu yang ya harus menjadi ya perhatian dan pemahaman kita.
Artinya tatkala sesuatu yang kita miliki dari berbagai kekayaan dan kenikmatan dunia menyibukkan kita dari akhirat dan tujuan ya atau negeri hakiki yaitu akhirat dan tujuan hidup kita itu berubudiyah kepada Allah, itu yang tercela, itu yang bermasalah. Ya. Nah, oleh kerana itu kata beliau walladhi ajma' alaihi al-'arifun, hal yang menjadi kesepakatan orang-orang ahli ma'rifah, orang-orang memiliki keilmuan yang tidak tertipu dengan dunia dan mereka yang sungguh sangat cinta kepada akhirat, ya, bahawa zuhud itu kata mereka anna zuhda safarul qalbi min watanid dunya wa akhdhuhu fi manazilil akhirah. Zuhud itu adalah sebuah proses perjalanan hati untuk meninggalkan dunia, min watanid dunia, ya. Jadi dia berusaha safar hatinya dalam satu perjalanan. Sesungguhnya tatkala kita berjalan dalam urusan ibadah dan ketaatan ini, sesungguhnya hati kita yang lebih dahulu ya berjalan. Nah, safarul qalbi, hati itu berjalan safar, ya, min watanid dunia, dari meninggalkan dunia, wa akhdhu bi manazil akhirah, dan bersiap-siap untuk mempersiapkan ya tempat di akhirat, manazilil akhirah, di surga. Itu yang tadi kita sampaikan. Mungkin di tangannya dunia, tapi tidak sampai ya masuk ke dalam hatinya. Nah, tatkala dunia telah menyelimuti hati, ya, telah menguasai hati seseorang, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk mempersiapkan bekal akhirat. Hidupnya di dunia, ya, dia hanya melampiaskan, ya, apa yang menjadi syahwat nafsunya, ya, mengenyangkan perutnya, ya, memuaskan kemaluannya, waliyazubillah, ya, makan minum, dunia, harta, kerja, ya, mencari dunia, mati-matian mencari dunia, dan lupa mempersiapkan bekal untuk mati. Itu yang bermasalah, ya. Jadi silakan para pemirsa kaum muslim berbisnis dengan halal, mencari harta yang berkah, ya, silakan. Tidak ada masalah, kerana kita hidup di dunia. Bahkan demikian itu adalah wasilah untuk ketaatan kepada Allah. Tapi yang jadi permasalahan tatkala kita ya mencari dunia dengan berbagai kenikmatannya menyebabkan kita lalai dari akhirat, lalai dari ibadah, lalai dari solat, ya, gara-gara tugas, gara-gara ya kerja, solat terlalaikan, ya, ibadah terlalaikan. Kena urusan berbagai meliputi ya berbagai sarana dan media yang ada zaman sekarang ini terlalaikan. Ya, terlalaikan dari zikir, terlalaikan dari solat, terlalaikan dari ibadah dan berbagai hal yang ketaatan dan ubudiyah yang lainnya. Ini yang bermasalah. Kemudian kata beliau, dalam zuhud ini ada ya 6 perkara yang harus kita perhatikan tentang makna kezuhudan, ya. La yastahiqul 'abdu isma az-zuhdi hatta yazhad fiha. Tidaklah seorang berhak ya mendapatkan ya az-zuhud, ya. Berhak dinamakan sebagai orang yang zuhud, ya, kecuali bila dia telah memiliki sifat kezuhudan itu ya dalam 6 perkara. Yang pertama kita bilang harta. Yang kedua as-suwar. Jadi foto-foto atau gambar-gambar yang ya menipu atau yang haram, yang memfitnah. Ya. Wariyasah, yaitu kedudukan. Wan nas,
manusia, wan nafs, jiwa, diri, wa kullu ma dunallah, dan seluruh apa yang ada ya selain Allah. 6 perkara. Jadi zuhud dalam urusan harta. Kemudian beliau menyebutkan, walaysal murad rafduha minal mulk. Bukan maksud ya dari ke-6 perkara zuhud dalam ke-6 perkara tersebut itu menolaknya, membiarkan atau meninggalkan ya tidak memiliki ya ke-6 perkara tersebut sama sekali. Kenapa demikian? Waqad kana Sulaiman wa Daud min azhadi ahli zamanihima. Nabi Sulaiman dan Daud merupakan orang yang paling zuhud di zamannya. Walahuma minal mali wan nisa wal mulk ma lahuma. Dan mereka berdua memiliki harta dan juga istri, ya, wal mulk, dan kekuasaan, ya. Wa kana nabiyuna azhadul bashar al-itlaq walau tis'atu niswah. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling zuhud ya permukaan bumi ini, dan beliau memiliki ya 9 istri. Jadi perlu dipahami dengan benar ya, bukan maksud dari Imam Ibnu Qayyim 6 perkara tadi zuhud dalam urusan harta, dalam urusan kedudukan, kemudian dalam urusan manusia itu dalam ya wanita atau diri jiwa kita. Itu bukan berarti kita tidak memiliki yang demikian itu. Bukan berarti tidak boleh mencari harta. Bukan berarti tidak boleh seorang ya memiliki kedudukan. Bukan berarti tidak boleh seseorang ya menikah lebih dari satu, ya. Bukan itu maksud zuhud, ya. Tapi yang perlu disampaikan tadi bahwa kenikmatan dunia tersebut tidak membuat ya atau menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah, dari mempersiapkan bekal menuju akhirat, dan kenikmatan-kenikmatan yang demikian itu tidak ya menguasai hati dan jiwanya. Hanya ada dalam genggaman tangannya, tapi tidak menodai ya, tidak merusak hatinya. Ini yang harus diperhatikan. Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair wa Uthman min az-zuhad adalah orang-orang yang zuhud sementara mereka memiliki harta. Hasan bin Ali min az-zuhad, Hasan bin Ali cucu Nabi SAW. Ya, karena tidak demikian beliau adalah orang yang banyak istrinya. Ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang zuhud, dan beliau adalah pedagang, ya, orang yang kaya. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan apa yang memotivasi beliau untuk berbisnis, untuk berdagang. Ternyata subhanallah, beliau memiliki teman dan sahabat para ulama yang menuntut hadis, mencari hadis, mempelajari hadis, dan mereka tidak memiliki waktu ya untuk berbisnis. Maka beliau Abdullah bin Mubarak ya berbisnis, berdagang, mendapatkan keuntungan dari perdagangan tadi untuk membiayai, membantu teman-temannya, sahabat-sahabatnya dalam mencari hadis. Allahu Akbar. Beliau seorang yang zuhud, ahli ibadah, seorang mujahid. Abdullah bin Mubarak. Ya, tapi mereka adalah orang yang zuhud dan terkenal dalam ya nasihat untayan nasihat beliau tentang masalah hati, tentang masalah keimanan, tentang masalah akidah. Luar biasa. Ya. وكذلك ليث بن سعد وسفيان من أئمة الزهد وكان له رأس مال. نعم. Dan para ulama memiliki ya harta sebagai modal kehidupan mereka, tapi mereka adalah ulama-ulama yang zuhud. Karena dengan demikian seorang juga akan ya bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya. Dia memiliki sesuatu yang menjadi pegangan hidupnya, bukan ya menyebabkan dia meminta-minta. Nah, maka perlu dibedakan antara memiliki harta ya
dan memiliki harta tapi membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min ahsani ma qila fi zuhdi, antara ungkapan yang sungguh sangat baik dalam menjelaskan tentang zuhud, perkataan Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya, kata beliau, laisa az-zuhdu fid dunya bi tahrimi al-halal wala idha'atil mal, bukanlah kezuhudan di dunia ini adalah dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Karena ada orang yang memahami Allah menghalalkan makan minum, tapi kerana kata ingin zuhud, tidak ingin tertipu dengan dunia, tidak terlalaikan, enggak mau makan yang halal, diharamkan pada dirinya, diharamkan, seperti itu, tidak mau makan daging dan yang lainnya, atau tidak memakai pakaian yang bagus, wala idha'atil mal, atau menyia-nyiakan harta, bukan itu yang zuhud, Akan tapi kata beliau, lakin an takuna bima fi yadillah awthaq minka bima fi yadik. Apa yang ada di tangan Allah, di sisi Allah, lebih awthaq, lebih kuat, lebih diharapkan, dari apa yang ada di tanganmu. Ini yang tadi disampaikan, bahwa di tangan dia ada harta, tapi apa yang ada di sisi Allah lebih utama, lebih besar, sehingga hatinya tidak tertipu dengan apa yang ada di tangannya. Apa yang ada di tangannya tidak melalaikan hatinya, tidak melemahkan keyakinan dia terhadap apa yang ada di sisi Allah, bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih utama, lebih agung, kekal abadi. Wa an takuna thawabal musibah idza usibta biha, dan pahala terhadap musibah yang menimpa Anda, menimpa seseorang, arghab minka, lebih disenangi pahala tersebut, lau lam tusibka, seandainya musibah itu tidak menimpa dirimu. Karena setiap musibah yang menimpa seseorang, di sana ada pahala. Seorang yang zuhud, kata Imam Hasan Al-Basri, pahala yang dia dapatkan dari musibah yang menimpa dirinya lebih dia harapkan, daripada seandainya dia tidak ditimpa oleh musibah tadi. Nah, kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, fahada min ajma'i kalamin fi zuhdi wa ahsan. Ini merupakan ungkapan penjelasan yang lebih komprehensif, dan yang terbaik dalam penjelasan tentang zuhud. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Intinya, hakikatnya, kezuhudan itu artinya tidak terlena dan tertipu dengan dunia. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang zuhud, di dunia? Pahamilah hakikat dari dunia. Dunia kehidupan yang menipu, yang melalaikan, senda gurau, berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan memperbanyak keturunan. Itulah hakikatnya, seperti kita melihat sebuah tanaman dengan turun hujan, tumbuh dengan subur, daun yang hijau, menyejukkan pandangan mata. Tiba-tiba, hanya sesaat, daun tersebut berubah menjadi kuning, berubah, kering, kuning, kering, kemudian mati pohon tersebut. Itulah kehidupan dunia. Tapi ingat, di akhirat ada dua, kebaikan, keampunan di sisi Allah, dan ada azab. Silakan kita milih yang mana. Yang terlena dengan dunia, tertipu dengan dunia, azab syadid. Tapi yang tidak terlena dengan dunia, tidak tergoda dengan dunia, tapi dia memanfaatkan dunia untuk ketaatan kepada Allah, dia tidak lalai dengan dunia, tidak memiliki panjang angan-angan dalam urusan dunia, maka maghfirah, keampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari harta, tapi jangan sampai harta merusak hati kita. Harta ada di tangan kita, tapi tidak merusak hati kita. Dan jangan sebaliknya. Mungkin seorang tidak memiliki harta, tapi di hatinya dunia dan harta lebih besar dari segala-galanya. Itu bukan zuhud. Zuhud bukan orang-orang yang
memakai pakaian yang kumuh, penampilan yang lesu, memakai pakaian yang mungkin compang-camping, ya. Bukan orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau hidup di bawah kolong jembatan. Bukan itu yang zuhud. Tapi zuhud sebagaimana yang jelaskan oleh para ulama, meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan kita, ya, di akhir, yang tidak bermanfaat dan tidak terlena dengan dunia. Silakan cari harta. Silakan dapatkan kedudukan dengan cara yang baik, cara yang benar, ya. Silakan nikmati dunia, tapi jangan sampai dunia merusak hati kita. Jangan sampai dunia merusak hubungan baik dengan sesama. Jangan sampai dunia memporak-porandakan atau mencemari nama baik kita. Jangan sampai dunia menipu kita. Jangan sampai dunia melalaikan kita dan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat lebih baik dan kekal abadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang zuhud di dunia dan termotivasi untuk mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk kembali menyampaikan pelajaran serta bimbingan yang sangat bermanfaat kepada kami untuk memberikan motivasi tentang kehidupan ini. Suaranya, Pak. Agar lebih baik lagi dalam kita menimbang pentingnya kehidupan dunia untuk menuju akhirat nanti, yaitu dari pembahasan kedudukan zuhud. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya dan kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Abdullah di Johor Baru. Izin bertanya, Ustadz, dalam hidup sangat jarang sekali mendapatkan harta dunia berupa materi. Dalam artinya kebanyakan diuji dengan kesempitan harta. Namun di saat mendapatkan harta, hati merasa senang. Namun di saat hidup penuh dengan kesepian dari harta, hati ada perasaan sedih dan mengeluh kepada Allah. Apakah hati yang seperti ini termasuk berlebihan mencintai dunia dan bagaimana sebaiknya, Ustaz? Jazakumullahu khairan, karena hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan. Nah, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa kita memiliki perasaan, ya, dan itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindarkan. Bahkan Allah menyebutkan, bal tuhibbunal mala hubban jamma, ya, kalian banyak, ya, atau banyak mencintai harta. Sungguh, ya, hal itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, kemudian manusia hubbil khairi la syadid. Khair itu harta. Sungguh, itu kenyataan dan fakta. Seorang bila tidak mendapatkan harta kemudian mendapatkan, dia senang. Itu kesenangan yang berkaitan dengan, ya, jiwa dan diri seseorang yang pada dasarnya tidak tercela. Seorang senang mendapatkan harta, seorang mendapatkan keturunan anak. Ya, dia cinta hal itu. Tapi yang menjadi permasalahan, baik dalam kondisi dia diuji oleh Allah dengan kesempitan, atau dia mendapatkan harta ini juga ujian. Yang menjadi permasalahan tatkala di dalam kesempitan, ya, dia pesimis dalam menghadapi hidup dan bersuudzon kepada Allah, prasangka jelek kepada Allah, seolah-olah bahwa apa yang menimpa dirinya itulah petaka atau musibah yang akan membinasakan, menghancurkan dirinya. Ya. Bahkan mungkin waliyazubillah sebagian, ya, potong kompas, bahkan menghabisi dirinya sendiri. Di sisi kedua, tatkala seorang mendapatkan harta, kesenangan tersebut
lupa dia bersyukur kepada yang memberi nikmat. Atau melalaikan dia, lupa dia bersyukur. Sementara seorang mukmin sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabahu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabahu dharra sabar fa kana khairan lah. Wa laysa dhalika illa lil mu'min." Sungguh perihal ahwal seorang mukmin itu hal yang sangat menakjubkan. Dia bila mendapatkan kesenangan, kemudahan, dia bersyukur. Bila mendapatkan kesempitan, ya, maka dia bersabar. Jadi dalam setiap kondisi dan keadaan ada ibadah yang spesial, ya, dan hidup tidak terlepas dari berbagai ujian, kesenangan, ya, kesedihan, kaya, miskin, sehat, sakit, seperti itu. Maka tidak akan terlepas seorang mukmin dari dua sifat ini. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Dia berusaha. Nah, oleh karena itu, yang menjadi permasalahan, tatkala dalam kondisi dia mendapatkan kesenangan tadi, bahkan harta tadi, kemudahan tadi, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, dia lupa. Atau semakin lalai. Bukan semakin semangat ibadah. Ya, bukan semakin termotivasi. Nah, dia lupa bahwa yang memberikan karunia itu kepada dia adalah Allah yang juga sebelumnya, ya, menjadikan dia orang dengan segala kecukupan atau kekurangan. Maka ini yang bermasalah. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus semua siap menghadapi kondisi dan keadaan. Kemudian juga harus siap mampu mengintrospeksi diri dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala dalam keadaan sempit, introspeksi diri. Dalam keadaan juga senang introspeksi. Jangan lupa daratan. Ya. Nah, ini menjadi permasalahan tatkala seorang keluar dari dua rel kehidupan tadi, sabar dan syukur tadi. Tapi sekadar hanya dia senang dengan mendapatkan. Dia sukses, berhasil bisnisnya, dia berhasil mencapai jabatan yang dengan cara yang baik dia dapatkan, tidak ada masalah. Ini tidak tercela. Ya. Tatkala hal itu melalaikan dia, lupa dia bahwa yang memudahkan, yang memberikan karunia, semua nikmat tersebut adalah Allah, lupa dia. Bahkan dia bangga, innama utitu bi'ilmin indi, atau dia mengatakan ini disebabkan kepintaran saya, kecerdasan saya, kesungguhan saya. Nah, ini yang bermasalah. Bukan karena kecerdasan Anda, bukan karena kepintaran Anda, bukan karena keuletan Anda dalam berusaha, bukan. Karunia dari Allah itu usaha. Sebab dan siapa yang memudahkan semua adalah Allah. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita. Dunia adalah negeri ujian. Diuji dengan miskin, diuji dengan kekayaan, kemiskinan, kesulitan, kesenangan, sakit, sehat, itu semua, ya, diuji. Nah, Allah ingin mengetahui siapa hamba yang sukses dalam kesabarannya dan sukses dalam kesyukurannya. Itulah yang terbaik. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat, motivasi dan jawaban yang tadi disampaikan kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan berikut ini kami bacakan dari Abu Zain di Tangerang. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menumbuhkan rasa tidak iri atau kiat agar kita tidak iri atas melihat keberhasilan seseorang dan ridho untuk mendoakan atas pencapaian prestasi dan kesuksesan orang tersebut, Ustadz? Karena dalam pergaulan kita, baik itu bekerja maupun di masyarakat, sering sangat terasa sekali hal ini. Mohon nasihat dan jawabannya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Abu Zain ya di Tangerang. Barakallahu fiik. Bagaimana menumbuhkan rasa tidak iri ya terhadap kesuksesan atau keberhasilan orang lain.
Pertama yang harus kita pahami, ya, bahwa semua yang terjadi, yang didapatkan oleh siapapun dari urusan dunia ini tidak keluar dari takdir Allah. Jadi Allah telah mentakdirkan semua hal itu. Ya tentunya ada sebab, ya, usaha yang dilakukan. Nah, dan semua telah ditakdirkan oleh Allah. Dan itu akan terjadi bila dikehendaki oleh Allah, serta juga ada usaha dari manusia itu sendiri. Nah, bila hal itu merupakan takdir dari Allah, ketentuan dari Allah, dan Allah adalah yang maha bijaksana, menentukan segalanya, memberikan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya, ya, sesuai dengan usaha yang dia lakukannya. Nah, dan juga Allah mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Bila semua hal itu dengan takdir Allah, maka sikap seorang hamba dalam menghadapi takdir adalah menerima ketentuan Allah. Menerima ketentuan Allah. Ya. Karena seorang yang iri atau hasad, dengki terhadap kesuksesan orang lain, dia pada dasarnya adalah mengkritisi takdir Allah. Tidak senang dengan takdir Allah. Allah mentakdirkan, kenapa kita tidak senang? Ya. Nah, oleh karena itu, agar kita terhindar dari sifat iri tadi, bahwa orang yang tidak senang terhadap kebaikan atau kemudahan, kesuksesan orang lain adalah orang yang mengkritik Allah. Ya. Orang yang mengkritik Allah. Kenapa? Allah yang mentakdirkan. Kenapa kita iri? Ya. Kemudian seorang yang jauh dari mengintrospeksi diri, seharusnya introspeksi diri. Kenapa? Kok dia bisa sukses? Kenapa saya tidak? Dia introspeksi diri. Oh iya, belum maksimal saya berbuat. Atau mungkin kurang usaha dan tawakalnya. Itu yang dilakukan. Nah, jangan iri. Bahkan, ya, tidak boleh iri dalam urusan terhadap, ya, nikmat karunia yang Allah berikan kepada seorang, kecuali dalam urusan, ya, ilmu. Ya. Tapi iri di sini adalah seorang berilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, atau seorang memiliki harta, dia infakkannya di jalan Allah. Nah, kita ingin juga berharap mendapatkan nikmat seperti yang Allah karuniakan kepadanya, dan juga diberi kemudahan untuk memanfaatkan nikmat tadi sebagaimana yang dia manfaatkan. Nah, ini namanya ghibtah. Ya, ghibtah namanya. Boleh. Tapi tidak, ya, tetap berdoa, berharap agar Allah terus menambahkan karunia nikmat kepada saudara kita, dan Allah karuniakan kepada dirinya. Nah, itu. Jadi jangan, ya, menginginkan kehancuran, ya, harta atau mungkin jabatan atau kedudukan saudara kita karena kita tidak, ya, diberikan oleh Allah atau tidak diberi dengan hal yang demikian itu. Ini jelas hal yang iri atau hasad. Jadi intinya bahwa orang yang iri dan hasad itu adalah orang yang tidak senang dengan takdir Allah. Orang yang mengkritik takdir Allah. Maka ini jelas adalah suatu kekeliruan yang tentunya akan hanya membinasakan dia, ya, bukan akan menambah kebaikannya. Nah, karena kita wajib ridho kepada takdir Allah, ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan untuk penelpon di 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Ibu Reni Pamulang 2. Silakan Ibu pertanyaannya. Tadi Afwan anak terlewati abang catat. Jauh itu ada 6 perkara.
yang satu harta, yang kedua kedudukan, yang ketiga manusia. 4, 5, 6-nya Ana terlewati Ustadz mencatatnya. Syukran, mohon info ibunya Ustadz. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Iya, Ibu. Silakan Ustadz, fadhal. Ya. Terima kasih. Tadi ada 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya. Hal yang berkaitan dengan masalah zuhud ini, zuhud dalam urusan harta. Ya. Ini yang pertama, mal. Kemudian kedua, as-suwar, yaitu ya zuhud dalam perkara-perkara ya suwar, yaitu bentuk, rupa atau gambar-gambar yang akan memfitnah atau yang akan menipu seseorang, ya. Hal-hal yang haram gitu, ya. Banyak di zaman sekarang ini. Penampilan, ya, atau hal-hal yang dilihat, foto-foto yang diharamkan. Nah, kemudian wariasah, kedudukan. Ya. Kemudian wannas, zuhud dari manusia. Kemudian wan nafs, jiwa. Dan yang keenam, kullu madunallah. Ya, semua yang ada selain Allah. Dan perlu diketahui bahwa maksud zuhud dari manusia di sini, ya, memiliki 2 makna, ya. Bahwa pertama, memang kita harus, ya, merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan pada kita, tidak meminta-minta. Ya. Kemudian bukan berarti seorang lelaki yang mampu, ya, bersikap adil, ya. Karena disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bukan berarti seorang yang zuhud itu mungkin, ya, dia berarti hanya memiliki 1 istri misalnya. Ya. Karena syariat Islam diperbolehkan lebih dari 1. Beliau memberikan contoh, ya, Sulaiman dan Daud, ya, memiliki istri yang lebih dari 1. Nabi kita orang yang zuhud, tapi istrinya 9. Jadi bisa berarti zuhud dari manusia, yaitu tidak meminta-minta dalam urusan dunia. Nah, kemudian wan nafs, nafs, karena nafs, jiwa kita adalah jiwa yang senantiasa mengajak kepada as-su'. Inna nafsa la'ammaratu bis-su', itu kejahatan. Nah, kita harus mampu zuhud. Jangan semua yang diinginkan jiwa dipeturuti. Ya. Jangan. Karena jiwa selalu menginginkan, ya, ingin bagaimana mendapatkan, ya, apa yang menjadi ambisi dan syahwat atau keinginan dan ambisinya, mengajak kepada hal yang akan merusak seseorang, mengajak kepada kejelekan. Nah, wa kullu madunallah, semua, ya, selain Allah. Kenapa demikian? Karena hanya kebaikan, kemuliaan hanya di sisi Allah. Adapun manusia, siapapun dia, ya, selain Allah, tentu tidak akan bisa, ya, memberikan kebaikan, menyelamatkan kita atau membahagiakan kita. Hanya nikmat dan karunia yang ada di sisi Allah, yang ada di tangan Allah, itulah yang menjadi harapan utama kita. Nah, ini hakikat kezuhudan yang 6 perkara tadi dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib. Para pemirsa rahimakumullah, ya, mohon maaf mungkin jawaban yang terakhir tadi mengakhiri, ya, kesempatan pada kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbagi, ya, ilmu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ini untuk, ya, bagaimana kita bersama-sama memperbaiki hati dan jiwa dan memahami hakikat kehidupan ini dan lebih siap untuk
menghadap kehidupan akhirat ya dengan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wa nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Syukran atas kesediaan Ustadz dan teman-teman yang ada di Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i Jember untuk bisa membantu terselenggaranya kajian ini dengan baik serta lancar, yang harapannya kita bisa mengambil banyak manfaat dan faedah dari apa yang telah disampaikan mengenai kedudukan zuhud, terutama di dalam membekali hati kita, membenahi hati kita, memandang dunia ini dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat dari apa yang kita capai dari kehidupan dunia yang sementara ini. Terima kasih kepada antum semua, sahabat Roja dan pemerhati Roja dimanapun Anda berada atas perhatiannya dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menghadirkan dan mengantarkan antum menyimak kajian ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.